Selamat malam saudara-saudari Kristen dimanapun Anda berada saat ini. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam program acara Makanan Rohani Malam. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, menuntun hidup kami, sehingga kami tidak salah melangkah dalam hidup ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar dapat memahami firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami. Haleluya. Amen. Topik firman Tuhan malam hari ini khusus bagi saudara-saudari Kristen yang belum menikah. Ayat bacaan yaitu 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Janganlah kamu diikat dengan tidak sebanding pada kuk bersama orang-orang yang tidak percaya. Karena persekutuan apakah yang ada di antara kesucian dan kedurhakaan? Saudara yang terkasih, sangat jelas dari ayat ini bahwa orang Kristen dilarang menikah dengan orang yang non-Kristen. Orang Kristen adalah orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Sedangkan orang yang non-Kristen tentu saja tidak percaya dan tidak akan mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah sebabnya orang Kristen hanya boleh menikah dan harus menikah dengan sesama orang Kristen saja. Ayat firman di atas jelas melarang pernikahan beda iman. Jika orang Kristen menikah dengan pasangannya yang bukan orang percaya, maka cepat atau lambat perkawinan mereka akan menghadapi banyak masalah. Bahkan akhirnya bisa berakhir dengan perceraian. Orang Kristen yang menikah dengan sesama Kristen saja banyak sekali yang akhirnya berakhir dengan perceraian. Karena ada perbedaan-perbedaan pandangan yang tidak bisa mereka selesaikan. Apalagi jika orang Kristen menikah dengan orang yang beda iman. Suami dan istri tidak akan bisa bersatu jika mereka berdua masing-masing berjalan di jalan yang berbeda. Misalnya suami berjalan ke kanan sedangkan istri berjalan ke kiri. Tentu mereka tidak akan bisa sepakat dalam hal apapun. Mari kita baca firman Tuhan dalam kitab Amos pasal 3 ayat 3. Dapatkah dua orang berjalan bersama kecuali mereka setuju? Dari ayat ini tidaklah mungkin kedua orang bisa berjalan bersama jika mereka tidak sepakat terlebih dahulu untuk berjalan bersama. Jadi, apapun alasannya, sangat jelas sekali bahwa firman Tuhan yang kita baca, kita dengar tadi melarang pernikahan beda iman. Karena mereka tentu tidak akan bisa setuju atau sepakat dalam hal apapun. Saudara yang terkasih, dalam memilih pasangan hidup yang terpenting adalah karakternya, wataknya, ya, tabiat, yaitu takut akan Tuhan. Amsal 31 ayat 30 mengatakan demikian. Kemolekan adalah tipu dan kecantikan adalah sia-sia. Seorang istri yang takut akan Tuhan, dia akan dipuji. Saudaraku, Tuhan di sini dalam teks asli Ibrani Masoret adalah nama Yod-He-Vav-He, yaitu Yehova. Jadi istri yang takut akan Yehova, yang takut akan Tuhan, itu yang dipuji. Berarti karakter yang lebih penting daripada penampilan fisik atau penampilan luar seseorang. Memiliki pasangan secara fisik kelihatan menarik, cantik, atau laki-laki yang ganteng tidaklah salah, saudaraku. Namun yang paling penting adalah
wataknya harus takut akan Tuhan. Ciri watak orang yang takut akan Tuhan, tentu saja ia memiliki sikap yang jujur, setia, tidak mengonsumsi minuman keras, tidak mengonsumsi narkoba. Ia tidak akan mau mengonsumsi sesuatu yang bisa merusak kesehatannya. Ia juga tidak akan mungkin mau berjudi. Dan orang yang seperti ini tentu juga tidak akan mau mengajak pacarnya untuk bersetubuh sebelum menikah secara sah dalam pandangan Tuhan. Jadi seorang laki-laki yang takut akan Tuhan biasanya akan menjaga keperjagaannya. Demikian pula seorang perempuan yang takut akan Tuhan biasanya juga akan menjaga keperawanannya. Lalu yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana jika ada laki-laki Kristen atau perempuan Kristen yang sudah terlanjur bersetubuh sebelum menikah secara sah? Jawabannya, mereka harus minta ampun kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan zina itu. Jadi saudaraku, demikian firman Tuhan malam hari ini. Cara memilih pasangan hidup bagi saudara-saudari yang belum menikah, ya, khususnya saudara-saudari Kristen. Oke, mari sekarang kita akan berdoa, saudaraku. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar malam hari ini. Hamba-Mu mohon Roh Kudus selalu menuntun jalan hidup anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu saat ini, dimanapun mereka berada. Lindungilah mereka dari segala hal yang jahat. Teguhkan iman mereka, anak-anak-Mu ya Bapa. Bagi mereka yang saat ini sedang bergumul mencari pasangan hidup, berikan hikmat-Mu ya Bapa, agar mereka dapat memilih pasangan hidup seiman yang takut akan Tuhan dan memiliki visi dan misi yang sama, sehingga mereka dapat membentuk keluarga yang harmonis, yang takut akan Tuhan. Berikanlah anak-anak-Mu hati yang selalu ingin hidup benar, dan mereka tetap menjaga kesucian hidup mereka. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Elohim, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amen. Demikian saudaraku, kita akan berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati saudara. Amen.